Tahukah kamu bagaimana detail kisah sebelum terbukanya kembali hubungan antara Indonesia dan Hadramaut? Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Beberapa tahun setelah Yaman terbebas dari kekuasaan komunis yang menguasai Yaman setelah hampir 25 tahun, membuat aktivitas dakwah antara Yaman dan Indonesia terputus. Hal ini membuat resah kalangan pembesar Alawiyin di negeri Indonesia. Salah satunya adalah Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Dalam sebuah rohah di Zawiyah di Masjid Riyad Solo pada Juni 1993 Masehi atau bertepatan pada bulan Zulhijjah 1413 Hijriah, Habib Anis membaca kitab Tajul Aras karya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Selain membaca kitab tersebut, Habib Anis mengungkapkan kegelisahannya. Saat ini kita kekurangan para dai yang memiliki kesungguhan seperti mereka yang kita baca kisahnya dalam kitab ini. Lalu beliau melanjutkan, saya berharap suatu saat di kota Solo ini dan Indonesia dibanjiri kembali dengan ulama-ulama berkualitas seperti di masa lalu. Hingga pada akhirnya pembicaraan ini mengerucut dengan membuat rombongan untuk berziarah ke Hadramaut pada tanggal 12 September 1993 atau bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1414 Hijriah. Perjalanan bersejarah ini dilaksanakan. Rihlah ini berisikan 30 rombongan yang terdiri dari berbagai lapisan tokoh Alawiyin selain Habib Anis. Di antaranya, Habib Umar Mulakhela, Ketua Robito Alawiyah pada saat itu, Habib Najib Assegaf, Pembina YPI di Ponorogo, dan Imam Masjid Jami Assegaf, dan Habib Toha Al-Munawar, penerbit Toha Putra Semarang. Rombongan ini pada awalnya bertujuan untuk menghadiri acara Maulid akhir Hamis di kota Seun Hadramaut, sebuah acara maulid terbesar di Hadramaut. Kedatangan rombongan Indonesia disambut kegembiraan dari Munsif Al-Habsyi di kota Seun, yaitu Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Setibanya di Anisa, tempat terselenggaranya Maulid akhir Hamis, Al-Munsif Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi menyediakan kamar istirahat khusus untuk Habib Anis. Sedangkan rombongannya beristirahat di ruangan besar. Akan tetapi Habib Anis lebih memilih tidur bersama rombongannya di ruangan besar tersebut. Berbagai tokoh sudah menunjuk Habib Anis untuk beristirahat di kamar yang telah disediakan. Akan tetapi Habib Anis memilih bersama rombongannya. Sembari beliau berkata, bagaimana saya harus tidur di kamar, sedangkan kawan-kawan yang sejak dari Indonesia bersama saya harus tidur di luar. Hingga akhirnya kamar yang telah disediakan khusus tersebut hanya diisi barang-barang bawaan dari rombongan ini. Masya Allah, suri tauladan yang sangat indah diajarkan oleh Habib Anis. Lalu bagaimana pertemuan beliau dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafiz? Setelah rombongan Habib Anis selesai menghadiri Maulid akhir Hamis dan berziarah ke kota Tarim, maka destinasi terakhir adalah kota Aden untuk menziarahi Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ziarah di kota Aden merupakan ziarah terakhir dari rombongan yang dipimpin oleh Habib Anis. Sehari sebelum mereka meninggalkan Hadramaut, Habib Anis diundang jamuan oleh sang kakak yang tinggal di Seun, yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Habib Anis disambut begitu luar biasa oleh sang kakak. Di sela-sela jamuan, datang seorang pemuda yang menggunakan pakaian salaf, serta berperilaku yang sangat santun masuk ke acara ini, akan tetapi duduk di belakang. Melihat hal ini, sang tuan rumah yaitu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi mempersilahkan pemuda ini untuk maju di saf terdepan. Dengan sikap yang santun, sang pemuda ini maju dan duduk di depan Habib Ahmad dan Habib Anis. Ternyata, pemuda tersebut adalah Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz. Habib Anis mengutarakan maksudnya untuk mengundang sang pemuda untuk datang ke Solo dalam rangka haul dan maulid akbar yang akan diselenggarakan pada bulan depannya, yaitu Rabiul Tsani. Habib Umar terkejut mendapat undangan mendadak ini. Kemudian beliau meminta maaf karena masih ada tugas mengajar dan menyelesaikan dakwahnya di sana. Beliau mengatakan belum mempunyai pengalaman untuk berdakwah di negeri yang jauh seperti Indonesia. Mendapat jawaban demikian, Habib Anis bisa memahami kondisi dan alasan yang diutarakan. Penolakan tersebut ternyata tidak membuat Habib Anis menyerah. Pada tahukah kamu yang pertama, kita pernah membahas hal ini. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Di tengah pembahasan tentang keinginan Habib Anis agar ulama Hadramaut meneruskan kembali berdakwah di Indonesia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para leluhurnya, datanglah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Beliau memang diundang secara khusus oleh Habib Ahmad untuk hadir dalam pertemuan ini. Semua orang berdiri menghormati kehadiran pembesar Alawiyin di zamannya ini. Kemudian Habib Abdul Qadir duduk, lalu Habib Anis menceritakan keinginan untuk mengundang Habib Umar ke Indonesia. Saat itu juga Habib Abdul Qadir menoleh ke arah Habib Umar dan berkata, "Ya Umar, ikuti keinginan Habib Anis, berangkatlah ke Indonesia, nanti dakwahmu akan berkembang, bertakwalah kepada Allah." Mendengar ucapan gurunya ini, Habib Umar langsung menjawab tanpa berpikir lagi, "Baik ya Habib Abdul Qadir, atas izinmu saya bersedia." Hingga sekarang di balik kisah bersejarah ini menjadi saksi terjalin kembali hubungan Indonesia dan Hadramaut.
berkat kegigihan Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah, dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share.